Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Ahmad Febrianto, kelas 3E dengan NIM 22844-075. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku biografi Imam Syafi'i dengan judul Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Mujahid. Penulis buku ini oleh Dr. Thorik Suwaidan dan penerbitnya yaitu Zaman. Buku ini mengisahkan perjalanan hidup Imam Syafi'i, salah satu ulama besar dalam sejarah Islam. Imam Syafi'i dikenal sebagai pendiri madhab Syafi'i, salah satu dari 4 madhab fikih utama dalam Islam Sunni. Buku ini tidak hanya memaparkan fakta-fakta sejarah, tetapi juga menggali pelajaran-pelajaran hidup yang dapat diambil dari perjalanan Imam Syafi'i. Ya, buku ini juga dilengkapi dengan gambar-gambar untuk memperkaya pemahaman untuk seorang pembaca. Buku ini juga tidak hanya dilengkapi biografi saja, tetapi juga menekankan pada pelajaran-pelajaran hidup yang dapat kita ambil dari pelajaran Imam Syafi'i. Kita sebagai manusia atau seorang pembaca diajak untuk merenungkan ketekunan, kecerdasan, dan keikhlasan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu dan berdakwah. Buku ini juga dilengkapi dengan informasi tambahan seperti silsilah Imam Syafi'i, peta perjalanan Imam Syafi'i, dan juga penjelasan istilah-istilah lainnya. Nah, isi dalam buku ini terdapat 4 bagian dan juga 16 bab. Nah, untuk bagian satunya yaitu mengenal Imam Syafi'i, dan bab satunya juga tentang sejarah singkat Imam Syafi'i. Nah, untuk sejarah singkat Imam Syafi'i Imam Syafi'i adalah putra kelahiran Palestina. Imam Syafi'i juga dilahirkan pada tahun 150 Hijriah yang bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, guru para ahli fikih Irak dan imam metode qiyas. Mayoritas riwayat menyatakan bahwa Imam Syafi'i dilahirkan di kota Gaza, Palestina, seperti yang diriwayatkan oleh Hakim melalui Muhammad bin Abdullah bin Al-Hakam. Ia berkata, "Kudengar Syafi'i bertutur, aku dilahirkan di Gaza, kemudian ibuku memboyongku ke Askalan. Lalu nasab mereka adalah nama lengkapnya yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abid Yazid bin Hasim bin Muttalib bin Abdi Manaf." Akar nasab Syafi'i bertemu dengan akar nasab Nabi Muhammad SAW, tepatnya di moyangnya yang bernama Abdi Manaf. Abdi Manaf adalah moyang Nabi Muhammad SAW yang memiliki 4 putra. Untuk putra yang pertama yaitu Hasim. Darinya mereka terlahir Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu Muttalib. Darinya mereka terlahir Imam Syafi'i. Yang ketiga yaitu Naufal. Darinya yaitu kakek dari Jabir bin Mut'im. Dan yang terakhir yaitu Abdul Sam. Darinya kakek moyang Bani Umayyah. Dengan demikian, nasab keluarga Nabi Muhammad SAW bin Idris bin Abdullah Asy-Syafi'i bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW, tepatnya di Abdi Manaf sebagai kakek moyang Nabi Muhammad SAW. Muttalib bin Abdi Manaf adalah paman Abdul Muttalib, kakek dari Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang berpendapat bahwa Abdul Muttalib dipanggil dengan nama Abdul karena dia dirawat oleh Abdul Muttalib, ibnu Abdi Manaf, pada zaman jahiliyah, seorang anak yatim yang disebut Abdul bagi orang-orang yang merawatnya. Abdul Muttalib hidup bersama pamannya Muttalib hingga sang paman meninggal dunia. Ketika itu Bani Muttalib merupakan sekutu dari Bani Hasyim, baik pada zaman jahiliyah maupun pada zaman Islam. Tatkala kaum Quraisy memboikot keluarga Bani Hasyim karena mereka melindungi Nabi
Nabi Muthalib lah yang selalu mendampingi Bani Hashim. Mereka rela ditinggal di tenda-tenda yang pengungsian dan menerima segala perlakuan yang diterima oleh Bani Hashim. Karena itu, Nabi Muhammad SAW sangat menghargai peran dan jasa mereka. Beliau membagi 2/5 harta pemampasan perang yang diperuntukkan bagi kerabat beliau untuk Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Hal ini mendorong Bani Umayyah dan Bani Naufal minta jatah seperti mereka. Jabir bin Mut'im menuturkan ketika Rasulullah SAW membagikan hasil pemapasan perang Khaybar yang menjadi jatah kerabatnya kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, aku dan Utsman bin Affan menghadap beliau. Kataku, wahai Rasulullah, mereka adalah saudara-saudaraku, dan Bani Hashim yang keutamaan mereka tak diragukan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihmu dari karangan mereka. Akan tetapi, engkau memberi jatah Abdul Muthalib, sementara kami kuabaikan, padahal kami dan mereka sama-sama saja. Mendengar hal ini, beliau menjawab, mereka tidak pernah meninggalkan kami pada masa jahiliyah dan pada masa zaman Islamnya. Bani Hashim dan Bani Muthalib itu sama-sama. Rasulullah SAW mengucapkan hal itu sambil mencengkamkan jari-jari tangannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait sedikitnya sejarah singkat Imam Syafi'i. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.